Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Akbar Fadila. Di sini saya akan menjelaskan aturan dalam desain interface. Golden Rules. Apa sih itu Golden Rules? Golden Rules merupakan panduan atau aturan desain interface untuk menghasilkan desain yang bagus, produktif, dan menghindari frustasi pengguna. Nah, berikut ini adalah 8 Golden Rules-nya. Di sini saya akan mereview Golden Rules yang ada di aplikasi Canva. Yang pertama, mengutamakan konsistensi. Mengutamakan konsistensi, konsisten dalam mendesain atau merancang user interface dengan menggunakan kata-kata, warna, icon, atau menu yang konsisten. Mengutamakan konsistensi itu merupakan kunci utama dari segala langkah yang akan kamu lakukan dalam melakukan pengaturan user interface. Nah, di sini contohnya menggunakan ikon-ikon yang menarik, warna, kata yang jelas, dapat mudah dipahami. Selanjutnya, ada pengguna yang sering menggunakan pintasan pengguna. Nah, di sini Canva menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan atau sering digunakan user. Pengguna bisa membuat menu yang baik dan jelas. Hal ini biasanya didasarkan pada prinsip bahwa pengguna yang berpengalaman akan ingin bekerja lebih efisien. Nah, berikut ini contohnya fitur-fitur yang sering digunakan oleh user atau masyarakat yang menggunakan Canva. Ada buat video, presentasi, cetak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah umpan balik yang informatif. Setiap prosesnya punya feedback sistem yang jelas, bermakna, relevan, dan mampu menyesuaikan konteks. Menawarkan umpan balik yang informatif supaya pengguna mengetahui pengguna berada di halaman yang diinginkan. Nah, contohnya ini. Ketika berada di beranda, warna biru. Nah, ini contohnya bagian bawah. Nah, ini informasi halaman yang aktif. Jika kalian memiliki proyek, bisa ini proyek. Nah, nanti proyek kalian berada di sini. Selanjutnya, dialog desain untuk menghasilkan penutupan. Desain antarmuka yang berarti memberikan indikasi jelas kepada pengguna bahwa tindakan yang dilakukan telah selesai. Dialog desain untuk menghasilkan penutupan ini merupakan aturan yang satu kesatuan dengan feedback. Karena fungsinya untuk menyampaikan bahwa proses yang dilakukan oleh user telah selesai dilakukan. Nah, ini contohnya setelah user sudah membuat project. Nah, nanti kita tekan icon unduh. Tekan unduh. Selanjutnya ganti tampilan seperti ini. Di sini ada disarankan PDF standar, nanti menyesuaikan, ratakan PDF bisa, sertakan catatan juga bisa. Ini halaman slide project user. Ini preferensinya bisa simpan pengaturan penggunaan. Nah, nanti kita tekan unduh, tampilannya akan berubah seperti ini.
menyiapkan desain Anda menyantapkan keajaiban. Nah, nanti kalian bisa setelah mengunduh kalian bisa cek di HP kalian atau mungkin di laptop, PC juga bisa. Selanjutnya penanganan kesalahan sederhana. Nah, desain interface yang menekankan pentingnya mendesain pesan kesalahan dan penanganan kesalahan secara sederhana dan jelas. Aturan ini bertujuan untuk mencegah pengguna melakukan kesalahan fatal dan membuat mereka tidak merasa panik atau khawatir. Semisal nih, ini contohnya. Kalian belum mengaktifkan data seluler dan juga wifi. Nanti tampilan Canva-nya akan seperti ini. Anda sedang offline, kami tidak dapat terhubung ke Canva. Periksa pengaturan jaringan lalu coba lagi. Jadi si user tidak akan merasa panik atau khawatir. Kenapa kok nggak bisa buka Canva? Tuh. Berikutnya ada pembalikan tindakan dengan mudah. Nah, icon yang berarti memungkinkan pengguna untuk membalikkan tindakan yang dilakukan dengan mudah. Tidak hanya berupa tombol dan melainkan aksi pembatalan lainnya seperti icon silang atau disebut tutup. Ini contohnya kalau tutup atau icon silang. Nah, sebelahnya ini back atau kembali halaman sebelumnya. Kalau di Canva ini di search, nanti kalian kalau mau back sebelah sini, sebelah kiri atas. Selanjutnya mendukung locus of control internal, desain interface yang mengatur tampilan aplikasi sesuai dengan preferensi pengguna. Mendukung locus of control internal ini adalah contoh locus of control di mana pengguna merasa memiliki kendali penuh atas desain dan proses kreatif mereka. Nah, contohnya si pengguna ketika mengerjakan project seperti teks, si pengguna bisa mengatur font yang diinginkan, kebesaran tulisan pengguna, kayak teks dan lain-lain. Selanjutnya beban memori jangka pendek. Beban memori jangka pendek ini memudahkan user untuk menggunakan menu dan tombol yang ada. Jadi user tidak perlu mencari lagi apa yang harus dilakukan karena sudah disediakan dalam menu dan tombol yang ada. Seperti ini contohnya tampilan beranda. Sini nanti si pengguna atau user ketika membuat project ini ada tampilannya. Jadi ketika user mau membuat presentasi ada tampilannya di sini, atau mau membuat video desain itu juga bisa. Jadi tidak berupa tombol dalam menu, tampilan pun juga bisa. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.